Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazala Zaikuman Alfariski dari kelas 10 IPS 4, absen 24, mapel ekonomi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan bukan bank, materi asuransi. Asuransi adalah jaminan perlindungan untuk mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit. Asuransi penting dalam jangka pendek, juga penting bagi aset yang menggunakan dalam jangka panjang. Asuransi dapat melindungi seseorang dari biaya seperti kecelakaan, kematian, dan kesehatan. Asuransi jangka panjang ini sangat penting agar seseorang terbebas dari kekhawatiran tabungan selama ini. Tidak ada hidup yang selamanya aman. Pasti ada saja musibah, bencana, gangguan-gangguan yang akan menimpa hidup seseorang. Kehilangan suatu benda, sakit, hingga kecelakaan selalu mengintai kehidupan semua orang. Gangguan tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi sewaktu-waktu dan tidak jarang menguras harta benda dan aset yang kita miliki. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari faktor resiko tersebut. Contoh, seorang ibu yang memilih antar jemput anaknya ke sekolah untuk menghindari resiko kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Contoh kedua, kita menerapkan pola hidup sehat, mulai dari asupan makanan hingga olahraga, untuk mencegah penyakit yang dapat membuat kita sulit beraktivitas hingga memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam pengobatannya. Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan atau potensi kerugian yang bisa saja timbul tanpa dikehendaki sebelumnya. Unsur ketidakpastian dalam resiko membuat kemungkinan ini dapat menimpa siapa saja, kapan saja, maupun di mana saja. Resiko berkaitan erat dengan kerugian. Faktor kerugian inilah yang ditakutkan kebanyakan orang. Penanggulangan resiko sebaiknya dilakukan salah satunya dengan membuat asuransi sesuai kebutuhan. Terdapat 3 unsur dalam asuransi. 1. Premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko yang diinginkan. 2. Polis asuransi adalah surat kontrak atau perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak asuransi kepada tertanggung yang menjadi dasar untuk pembayar ganti rugi kepada tertanggung dari kerugian yang dialaminya. 3. Klaim. Ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa, seorang dapat mengecek resiko tersebut telah diasuransikan dan tercantum dalam polisi atau tidak. Jika sudah tercantum, orang tersebut dapat mengajukan kerugian yang dialaminya. Adapun contoh resiko yang ditanggung asuransi. 1. Resiko cacat mengendarai kendaraan bermotor. 2. Resiko hancurnya kendaraan akibat kecelakaan. 3. Resiko tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan hilangnya pendapatan. 4. Resiko terbakarnya bangunan akibat korsleting listrik, dan masih banyak lagi. Manfaat-manfaat asuransi. Menghadirkan rasa aman. Asuransi memberikan rasa aman untuk menghadapi semua itu sehingga kita dapat lebih berkonsentrasi dalam beraktivitas dan mengembangkan diri. Hidup kita pun akan lebih tenang karena merasa terlindungi. Memberi kepastian. Memperoleh kepastian dalam asuransi artinya kita sudah dapat memperkirakan biaya atau akibat finansial dari resiko yang bisa muncul kapan saja dengan nilai yang relatif pasti. Tempat menabung dan investasi. Asuransi bukan hanya dapat mereduksi risiko pada diri maupun aset kita, melainkan pula dapat menjadi sarana untuk menabung dan alat untuk berinvestasi. Meningkatkan kegiatan usaha. Jika tiba-tiba tempat usaha seseorang hancur, pastinya harus menyediakan dana yang besar untuk memperbaiki usahanya kembali. Dengan asuransi, kerugian dari hal tersebut dapat ditanggungkan kepada pihak asuransi, sehingga dana yang ada bisa dipakai untuk meningkatkan kegiatan usaha. Berikut macam-macam asuransi. 1. Asuransi kesehatan. 2. Perlindungan jiwa. 3. Investasi. 4. Pendidikan. Dan 5. Pensiun. Cukup sekian penjelasan LKBB materi asuransi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.